Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Rahma, NIM H1A1201124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi keuangan daerah berbasis lingkungan atau peran ekosistem pesisir sebagai penghubung ekonomi biru dan hijau di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, konsep ekonomi biru dan hijau semakin mendapat perhatian global sebagai pendekatan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Ekonomi biru menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, sedangkan ekonomi hijau berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Keduanya saling melengkapi dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir. Namun, ekosistem pesisir Indonesia menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi berlebihan, konversi lahan, dan perubahan iklim. Banyak kawasan pesisir yang mengalami degradasi, kehilangan fungsi ekologis, dan menurunkan kapasitas dalam penyediaan layanan ekosistem. Dalam kondisi ini, penting untuk meninjau kembali posisi strategis ekosistem pesisir dan merumuskan pendekatan integratif yang menyatukan agenda ekonomi biru dan hijau. Yang pertama, konsep dari green economy dan blue economy atau ekonomi hijau dan ekonomi biru, yaitu tujuan ekonomi hijau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi dampak mengganggu aktivitas ekonomi terhadap alam. Berinvestasi dalam inisiatif-inisiatif mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi energi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mengurangi emisi karbon merupakan bagian terdepan dari gagasan ini, yang mendorong pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, ekonomi pesisir dan peran ekologisnya. Ekonomi pesisir merupakan cabang dari ekonomi kelautan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir, yakni zona transisi antara daratan dan lautan. Namun, ekonomi pesisir tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata. Ia sangat bergantung pada terumbu karang dan padang lamun. Ekosistem ini menyediakan jasa ekologi penting seperti tempat pemijahan dan pembesaran ikan. Yang ketiga, ekosistem pesisir sebagai jembatan ekonomi biru dan hijau. Ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau. Kedua pendekatan ini menekankan keberlanjutan, namun memiliki fokus yang berbeda. Ekonomi biru berorientasi pada pemanfaatan potensi laut secara produktif dan berkelanjutan, sementara ekonomi hijau menekankan pengurangan emisi, konservasi alam, dan pembangunan rendah karbon. Ekosistem pesisir menjadi medium ideal untuk menjembati keduanya karena fungsi ekologis dan ekonominya yang saling melengkapi. Jika dikelola secara berkelanjutan, ekosistem ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.